Ingat, kalau kita kakak beradik, kebetulan ada di antara saudara kita tuh yang ngembat harta waris tuh. Bapak meninggal, dimbatnya harta waris, dimakan lo galo-galo, habis kita salah satu di antara ahli warisnya tidak kebagian. Sudah, tugas kita macam ini bela. Yang pertama, jangan memutuskan silaturahim. Urusan dia makan harta waris itu memang kita jengkel, kita kesal. Tapi kita jangan memutuskan silaturahim sama dia. Kalau sampai kita memutuskan silaturahim, akibatnya fatal. Tahu fatal? Pertama dihisap kaget dia, makan harta, dosanya besar. Adik-adiknya, kakak-kakaknya didatangkan, dihisap. Dia dak dosa memutihkan apa tu dak. Tapi karena dia memutuskan dosa kepada kakaknya tadi, memutuskan, maka gara-gara memutuskan itu yang makan harta waris tadi masuk neraka, yang memutuskan ini Allah masukkan ke dalam neraka galo-galo. Jadi saran saya, jangan sampai memutuskan silaturahim. Kalau dia makan embat lah kau bilangi, yang penting kita jangan putus, kita tetap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, seiman, seagama, mudah-mudahan kita semua diridhoi, diberkati, dirahmati, dan insya Allah disayang dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan muhul ibadah, otaknya ibadah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima iman kita, Allah menerima Islam kita, Allah menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah, sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kepada kita untuk menjadi hamba yang sekarang masih hidup, dan kita gunakan hidup ini untuk menjadi hamba yang mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah cuma dua. Yang pertama, perintah dari Allah. Yang kedua, larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Untuk menguji manusia, siapa yang baik dan siapa pula yang jahat. Itu semua Allah kembalikan kepada mereka yang melakukannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu sedikit pun tidak merugikan Allah, tapi yang rugi kamu yang melakukannya. Maka dari itu, jadilah kita hamba Allah yang baik. Insya Allah dunia baik, matinya dalam keadaan baik, di akhirat baik, dan Allah masukkan di tempat yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat-selawat yang kita baca,
kita termasuk umat Nabi Muhammad yang bakal mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan syafaat Nabi semua dosa-dosa yang masih tersisa dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua bertemu dan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah cintai, sekarang banyak orang yang berkata ini musim hujan. Kita rubah, jangan kita ngomong musim hujan. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mau menurunkan hujan, Allah pula yang menghentikan hujan. Tapi tidak ada musim hujan bagi umat Islam. Yang ada semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lagi kita ngomong, dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Jangan. Tapi kita ngomong saja, kalau kebetulan menyamankan, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan tidak nyaman, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita rutin sembahyang subuh berjamaah, usahakan. Soalnya ada hadis dari Nabi, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sembahyang 2 waktu, ulama sepakat yang dimaksud 2 waktu di sini sembahyang subuh dan sembahyang isya, dakhalal jannah. Dakhala itu fi'lul madi, telah masuk surga. Diartikan para ulama wajib masuk surga. Jadi bagi Bapak Ibu yang sembahyang subuh berjamaah di awal waktunya dan sembahyang isya di awal waktunya, Allah wajibkan masuk surga. Itu tiket yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, barang siapa yang sembahyang sebelum matahari terbit, ya sembahyang subuh. Dan mereka sembahyang sebelum matahari terbenam, sembahyang asar, Allah bebaskan dari neraka. Tidak bakal dijilat api neraka. Itu kita rebut, kita ambil. Insya Allah kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 20 Sya'ban. Bulan Rajab sudah selesai, bulan mulia. Jadi dalam Islam tuh ada tingkatan bulan. Bulan biasa, bulan mulia, lebih mulia, paling mulia. Kalau bulan biasa, ibadah yang kita lakukan 1 dikalikan 10 kali lipat dari Allah. Kalau di bulan yang mulia dikalikan lagi 70 kali lipat lagi. Kalau di bulan Sya'ban ini lebih mulia, dikalikan lagi 700 kali lipat. Nanti ada bulan yang paling mulia, yaitu 10 hari lagi, bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan Allah jauh lebih besar lagi. Maka dari itu diberi kesempatan kepada kita. Ulama mengatakan di bulan Rajab kita sudah memperbanyak istighfar, ngapusi dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan membersihkan hati. Saya nak nanya, sudah bersih belum hati kita, Pak? Mantap. Ya, Pak, itu baru mantap. Sudah bersih belum hati? Sudah. Dendam dibuang, ujub dibuang, ujub tuh pamer, riya dibuang, sum'ah dibuang, apalagi sombong dibuang galau-galau. Kalau masih ada penyakit hati di dalam hati, tidak kita buang, dikhawatirkan. Yang pertama, dosanya dapat. Yang kedua, ibadah-ibadah yang kita lakukan berkurang atau tidak ada nilai. Yang ketiga, orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya busuk, dialah termasuk dalam golongan orang yang digiring Allah dari mahsyar menuju neraka jahanam sebelum hisab. Dalilnya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha
sebagian banyak, berarti tinggal dikit yang tidak digiring. Sebagian banyak kami giring dari padang mahsyar itu menuju neraka jahanam, jin dan manusia. Kita bukan jin, kita manusia. Yang mempunyai hati, yang hatinya, sudahlah, pokoknya hati sombong, takabur, riya, dendam, dengki, segala macam. Sekarang kita buang. Masuk Ramadan, insya Allah penyakit hatinya hilang. Penyakit hatinya tidak ada lagi, hatinya bersih, ibadahnya bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada bulan Ramadan ruhnya bakal disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan kembali dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita singgung sedikit yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, Allah membuka pintu-pintu surga. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga ada 8 tuh dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita. Tahu tinggal kita, Pak? Yang pertama, berusaha supaya masuk. Yang kedua, berusaha jangan ditutup. Tahu maksudnya yang ditutup? Berusaha supaya masuk macam mana? Cari amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapat ridho Allah. Dari ridho Allah bakal mendapatkan rahmat Allah. Dari rahmat Allah, Allah sayang dan cinta kepada kita. Allah masukkan ke dalam surga. Mumpung pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menutup pintunya? Mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sembahyang dak galak sembahyang, disuruh puasa dak galak puasa. Tapi banyak di antara saudara kita puasa dikerjakan, sembahyang tidak. Tahu sembahyang tidak? Zuhur dak sembahyang, asar dak sembahyang, maghrib dak sembahyang, isya dak sembahyang, subuh dak sembahyang, tarawih sembahyang. Kira-kira macam mana lah, Pak? 5 waktu dak sembahyang, sudah itu tarawih sembahyang. Tarawih itu cuma sunat, dikerjakan masuk surga, ditinggalkan tak masuk neraka. Tapi sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan, insya Allah masuk surga. Tak dikerjakan masuk neraka. Ingat, Pak, iblis mana besar dosanya dengan orang yang tak sembahyang? Besar yang tak sembahyang. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, Allah yang nyuruh. Nabi Adam tu makhluk, sujud kau kepada Nabi Adam, tak galak. Nah, orang yang tak sembahyang bukan sujud kepada makhluk, tapi Allah perintahkan sujud kepada yang menjadikan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tak sembahyang, menurut nalar kita, menurut otak kita, lebih besar dosanya daripada iblis. Ya tak kira-kira? Iyalah, Pak. Tuhan yang kita sembah. Kalau iblis sudah sujud kepada Nabi Adam, kepada Allah, di bumi sujud, di langit sujud, di surga sujud, tapi kepada Allah. Begitu diperintahkan kepada sujud Nabi Adam, ditolaknya. Kenapa? Karena ada kesombongan. Nah, itu iblis. Nah, jadi kalau ada yang manusia yang mau sujud, berarti lebih besar dosanya daripada iblis. Insya Allah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada seorang pemuda, laki-laki lah taruh. Seorang pemuda sebelum subuh berkenalan dengan seseorang. Begitu azan dikumandangkan, dia dak ke masjid dan dia dak sembahyang. Zuhur masih berkawan. Azan dikumandangkan, dia dak ke masjid, dia dak sembahyang. Asar begitu juga dak sembahyang. Maghrib dak sembahyang, isya dak sembahyang. Malam tu nak istirahat tidur. Kawan yang sikok tadi ngomong, aku tak mau ngawani kau tidur. Kenapa? Hari ini kau tidak melakukan sujud kepada Allah 5 waktu. Berarti jumlahnya 17 sujud. Sedangkan aku katanya sekali tidak mau sujud. Itu sudah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah.
dan aku tidak mau kau dikutuk Allah, aku dapat bagiannya. Kau siapa? Aku iblis laknatullah. Nah, jadi iblis dia takut sama orang tak semayang. Takut kalau istirahatnya. Makanya supaya iblis tuh jauh dari kita, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di padang mahsyar. Nah, ini di padang mahsyar, Pak. Orang-orang dipisahkan oleh Allah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Allah perintahkan sujud. Yang sujud di sebelah kanan. Idang-idak bisa sujud di sebelah kiri. Yang tidak mengenal sujud, nah itu yang ada yang di belakang, nerima kitab bagian itu. Siapa yang bisa sujud? Otomatis yang melakukan ibadah solat di dunia ini. Insya Allah kita termasuk yang sujud nanti. Amin. Yang kedua, Allah tutup pintu neraka. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena orang masuk bulan Ramadan, biasanya imannya meningkat. Kegiatan ibadahnya meningkat, buka Quran, solawat, zikir segala macam, nah meningkat. Karena meningkat, dia tidak melakukan kemaksiatan, maka neraka ditutup oleh Allah. Usahakan jangan dibuka, tapi jangan sebulan Ramadan tutup sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah ikat setan. Kenapa Allah ikat setan? Setan tidak berdaya bagi mereka yang puasa. Nak melihat maksiat, dalam hatinya ngomong, jangan, kau sedang puasa. Nak ngatur orang, jangan, kau sedang puasa. Nak melangkah ke tempat yang tidak baik, jangan, kau sedang puasa. Istilahnya, setan diikat. Itu maksudnya kita lebih condong melakukan ketaatan kepada Allah, dan setan tidak berdaya menggoda kita karena kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, setan itu lemah. Yang kuat dalam diri kita ini nafsu. Dulu waktu Allah menciptakan nafsu, ditanya sama Tuhan, "Hei nafsu, siapa kau?" Apa kata nafsu? Kau-kaulah, aku-akulah. Diazab oleh Allah 1000 tahun dalam neraka. Dikeluarkan lagi, ditanya, "Hei nafsu, siapa kau?" Kau-kaulah, aku-akulah. Diazab Allah lagi 1000 tahun di dalam neraka. Di 1000 tahun pula dalam es. Dikeluarkan, "Hei nafsu, siapa kau?" Kau-kaulah, aku-akulah. Nah, setelah itu dilaparkan Allah, jangankan 1000 tahun, dalam beberapa saat dia sudah tidak kuat lagi. Akhirnya ditanya oleh Allah, "Siapa kau?" Baru dia mengakui, "Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu." Nah, itulah nafsu. Kalau dilaparkan orang yang melakukan puasa, lemahlah dia untuk menggoda orang yang sedang puasa. Makanya kita disuruh melakukan puasa. Tapi kalau tidak puasa, tambah jadi. Mudah-mudahan nafsu kita kendalikan. Amin ya rabbal alamin. Di dalamnya, ingat di dalam bulan Ramadan tuh ada satu malam. Umumnya jatuh pada bulan Ramadan. Jangan dicari malam ganjil. Tiap malam lah. Berusaha semaksimal mungkin. Apa itu? Itulah malam Lailatul Qadar. Yang jumlah pahalanya kalau kita dapat pada malam itu lebih besar daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi Ramadan ini kita dapat pahala 83 tahun lebih. Ramadan depan dapat lagi 83. Kalau sampai 10 Ramadan kita bertemu Ramadan dan kita dapat, berarti sudah 830 tahun kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang diterima oleh Allah. Nah, itu makanya umat Nabi Muhammad ini sangat beruntung. Umurnya pendek, tapi pahalanya bisa mengalahkan umat-umat yang umurnya panjang. Maka dari itu, gunakan dalam kesempatan waktu-waktu yang baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa, Allah bagikan 2 kegembiraan. Nah, ini kita rasakan. Yang pertama di dunia,
Apa kegembiraan di dunia? Waktu berbuka. Macam mana gembiranya? Bukan gembira minum, bukan gembira makan, bukan gembira makan yang ada nih. Gembira selesai melakukan ketaatan kepada Allah. Gembira puasa itu gembira. Oh, hari ini aku selesai, gembira. Besok puasa lagi, selesai, gembira lagi. Itu gembira yang bagus. Tapi kalau gembira makan kolak, makan durian segala macam, itu sambilan bela dosa situ. Nah, yang paling besar kegembiraan yang kedua. Kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita gembira bertemu dengan Allah? Karena dapat beberapa hal. Yang pertama, dapat rahmat Allah. Ingat Pak, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, rahmat Allah. Yang kedua, dapat maghfirah dari Allah. Dari tanggal 21 sampai 11 sampai 20 Ramadan, itu maghfirah, artinya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita. Nah, yang ketiga, kita dapat tiket. Apa tiketnya? Itkum minan nar. Allah bebaskan dari neraka. Yang keempat, kita dapat tiket. Allah jadikan hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya muttaqin. Kegembiraan 4 inilah menyebabkan kita sangat gembira waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dapatkan karena kita menjadi hamba Allah yang mengikuti aturan Allah. Kebetulan di bulan Ramadan ada itu, kita laksanakan, maka kita sangat gembira nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sekarang tanggal 20. Sebentar 10 hari lagi Ramadan. Di hati kita sudah gembira apa belum? Nih Bapak, sudah gembira apa belum? Hatinya. Soalnya itu ya bisa dibohongi hati dewek. Kalau gembira dapat tiket, tak bakal masuk neraka. Man fariha bidukhuli ramadana haramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira menyambut, yang gembira dekat bulan Ramadan, istilahnya pengen sampai ke bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi usahakan ditambah. Tahu ditambah? Kita gembira menyambut bulan Ramadan, gembira pula baca Quran, gembira pula puasa Ramadan, gembira pula apa? Semua ketaatan tuh kita adakan hati kita yang gembira. Kalau gembira di sini satu tanda kesempurnaan iman. Tapi kalau sudah malas, kesel, jengkel, ya sudahlah tuh tidak dapat bagian. Nah, di lain dijelaskan kenapa ada Ramadan. Kita harus tahu Ramadan itu artinya bukan puasa. Ramadan itu artinya dibakar. Mikir kita, apa yang dibakar? Orang yang puasa Ramadan, dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa itu ada 2, Pak. Yang pertama dosa dengan Allah, puasa Ramadan insya Allah selesai. Dosa dengan manusia tidak bakal selesai sebelum diselesaikan. Apa dosa manusia? Utang dah galak bayar. Padahal emas ada, kalung dipakai, ditagih utangnya ngamuk-ngamuk. Duit adalah tapi dan nak bayar, bakal bayar di akhirat. Makanya yang punya motor, utang ada jual motornya. Yang punya apa lagi itu? Kulkas, utang ada, tak terbayar jual dulu kulkasnya. Kalau sudah dak donian, ngomong sama tempat kita berutang, aku tak bisa bayar lagi, sekarang terserah kepada engkau. Nak diikhlaskan payung, nak idah aku tak sanggup lagi. Pengurus masjid, ini kan ada pengurus masjid. Kalau ada jamaah masjid yang sudah macam itulah, tak bisa lagi bayar, pengurus masjid ngambil keputusan, ambil duit masjid, bayarkan utang jamaah tadi. Misalnya utangnya 10 juta, ambil 1 juta atau 5 juta, ngomong, ini kami ikut membayar utang saudara kami jamaah masjid, ini kami bayar 5 juta. 5 jutanya lagi kami minta dihalalkan.
Boleh Pak. Sekalipun itu duit jamaah galau. Kenapa? Karena kita pengen menyelesaikan sangkut pautnya kepada hamba Allah agar di akhirat dia hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak katik lagi berhubungan dengan manusia. Jadi dosa kepada manusia selesaikan dulu. Makanya sekarang ini kita saling apa istilah tuh? Minta dimaafkan, saling memaafkan segala macam. Nah, biasanya di dekat bulan Ramadan. Kalau bisa jangan dekat bulan Ramadan deh, tiap hari lah. Kalau orang bersalah maafkan. Kalau kita salah minta maaf. Kalau dengan Allah ya sudah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat malam. Malam pertama bulan Ramadan Allah memandang dengan penuh rahmat. Tapi kalau ikut aturan, kalau malam Ramadan itu berjudi, tak kena. Tahu berjudi Pak? Itu nah main gaplek tapi main duit-duitan. Kita main gaplek dia berdosa sudah. Ngapa? Menyia-nyiakan waktu. Baca dalam surah Al-Mu'minun, orang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tak berguna. Main catur tak kata gunanya, kecuali kalau lagi nak bertanding. Kalau cuma main ngabisi waktu, main congkak segala macam, tinggalkanlah galau-galau. Kenapa? Karena waktu tidak ada gratis dari Allah. Kagak bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan daripada main gaplek, lebih baik zikir. Kalau dak tidur, kalau ngantuk dah. Allah pandang dengan rahmat Allah. Pada malam kedua, Allah perintahkan kepada malaikat untuk memintakan ampun buat umat Muhammad. Nah ini Pak, untungnya Pak. Jadi salah satu keberuntungan di bulan Ramadan tuh semua malaikat. Saya nak nanya, berapa jumlah malaikat? Ayo. Yang tahu saya kasih duit 1.000 rupiah. Berapa jumlah malaikat? Tak tahu gitu. Saking banyaknya kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu semuanya Allah perintahkan memintakan ampun buat umat Muhammad. Ingat, umat Muhammad yang macam mana? Yang ikut aturan Allah, yang tak ikut tak kenal. Nah, beruntung kita. Yang ketiga, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada kasturi surga. Supaya tambah harum lagi, jaga mulutnya. Jangan ngumpat, jangan bercarut, jangan istilah tuh omong-omongan yang kotor, dijaga. Jadi kalau mulut nih pengen selamat, cuma ada dua be. Yang pertama, ngomong yang baik-baik. Yang kedua, diam. Soalnya Nabi sudah nyatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ngomong yang baik, yang mendapat pahala, yang diridhoi Allah. Daripada yang tidak baik, lebih baik diam. Nah, jadi kalau ada di antara kita nih melakukan yang dua hal ini, insya Allah selamat dia. Jadi kalau nak ngomong yang baik, hujat tak usah lagi, tinggalkanlah. Ngatai orang, buanglah galau-galau. Jadi ngomong yang baik, kalau tak diam. Kita punya hati, kita punya otak. Jadi otaknya mikir, ini baik apa tidak? Ini dapat pahala apa tidak? Oh bakal tidak? Sudah, tinggalkan bela. Bisa kan macam itu Pak? Berat Pak. Yang enak tuh ketemu orang ngatai orang. Ketemu si A. Jadi kalau ada orang ngatai orang di depan kita, tinggalkan dia. Ngapa kau tinggalkan aku? Aku tak mau kuping aku berdosa gara-gara kau. Jadi mak itu. Berani tak? Tak berani ya coba-coba lah. Yang keempat, sorga berhias dan sorga rindu kepada orang yang puasa. Jadi manusia yang dirindukan surga itu ada 4 Pak. Saya nak nanya, masuk dah kita. Yang pertama, talil Quran. Orang yang hobi baca Quran, tanpa hari baca Quran, tanpa malam baca Quran. Maksudnya siang
baca, malam baca, bukan terus-terusan, sering baca Quran, hobi baca Quran, cinta baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafizil lisan, mereka yang menjaga lisannya, tidak berdosa. Yang ketiga, wamud imul ji'an, yang suka memberi makan orang yang lapar. Timbul pertanyaan, kalau orang gila lapar dikasih makan dapat pahala tak? Sudah dikasih kenyang dia, dibantingnya piringnya tuh pecah. Kira-kira marah tak yang punya piring? Ini ada kejadian di Simpang Pulih. Orang gila itu dikasih makan, yang toko nasi itu lah, sekitar Simpang Pulih itu. Begitu kasih makan, selesai makan dipijaknya piring itu pecah. Nanya saya, Pak Ali, dapat pahala tak? Ibu pahalanya 2 takut. Apa pahalanya? Pertama ngasih makan makhluk Allah yang lapar. Dia itu kan gila. Pokoknya dapat pahala. Bahkan orang gila itu lebih besar pahalanya gitu kasih daripada orang waras. Kalau orang waras gitu kasih, dia langsung terima kasih ya katanya. Orang gila mana terima kasih. Yang kedua dipecahkannya piring itu, dipijaknya. Ibu dapat pahala 2. Apa? Pahala kesabaran, piring ibu pecah. Besok kasih lagi ibu. Tidak usah pakai piring, pakai nasi bungkus be, kata saya. Itu yang dijawab tuh. Itu makhluk Allah Pak, besar pahalanya Pak. Ngasih gila. Jadi surga merindukan ngasih makan orang yang lapar. Dia orang gila. Jangankan orang Pak, burung kita masih makan dapat pahala. Tapi jangan burung yang jaminan kita. Ingat, bapak yang melihara burung, burung itu dikurung. Rezekinya Allah perintahkan bapak untuk ngurus dia. Tidak dikasih makan, dapat dosa besar. Jadi kalau pengen melihara burung, kalau bisa jangan siko rame-rame, ada lanang, ada jantan, ada betino, kurungannya besar, kasih makan. Supaya pahalanya besar lagi dilepas. Ya makhluk Allah. Nanam tanaman. Niatkan kalau dia yang makan, ya Allah, saya sedekahkan, dapat pahala besar. Jadi orang makan kita kasih dapat pahala besar, binatang kita kasih dapat pahala besar. Mudah-mudahan ada yang mau mengamalkan dia. Yang keempat, surga rindu itu adalah wasaimina fi sahri Ramadan. Mereka yang puasa di bulan Ramadan. Surga berhias, surga rindu untuk orang yang puasa. Tinggal sikok mati dalam ketaatan, insya Allah masuk surga. Nah, lucunya nian, puasa tadi kita kerjakan, bulan Ramadan kita tunaikan, menjadi hubbullah. Apa hubbullah tuh? Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dakati yang lebih tinggi lagi, melainkan menjadi hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada orang yang puasa ditolak. Hati-hati jangan sampai kita masuk. Yang pertama, istri yang jahat sama suaminya. Tuh Bu, hati-hati tuh Bu. Ibu yang tidak nurut suaminya di bulan Ramadan, pahala ibu, puasa ibu ditolak oleh Allah. Jadi kalau suami minta susu, ambilkan susu. Minta kopi, ambilkan kopi. Minta makan, ambilkan makan. Jangan ibu ngomong, ambillah dewe, akulah capek. Pahala ibu habis kaget. Jadi istri yang durhaka kepada suami, apalagi yang sudah pisah ranjang sebelum cerai, berarti itu masih status istrinya. Sudah cerai, masih menjadi status istrinya sampai masa iddahnya selesai. Selesai iddah, sudah putus. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini yang mak bapaknya masih hidup. Jadilah yang berbakti kepada mak bapaknya mumpung dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya tidak baca lagi gitu, kecuali doakan dan kita berbuat baik untuk mereka. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahim. Ini banyak kejadian. Gara-gara harta putus, bahkan bukan orang lain, sedarah, semak, sebapak,
bisa jadi putus gara-gara harta. Contoh, ada kejadian di Tanjung Pinang. Seorang kakak ribut sama adiknya. Masih hidup orangnya. Dan adiknya ngomong sama saya, Pak Li, ada apa? Kakak saya memutuskan silaturahmi sama saya. Macam mana? Dia ngomong, kalau aku mati, kau jangan datang dengan kabar aku. Kalau kau mati, aku tak bakal datang. Saya jawab, salah. Yang betul macam mana? Kalau kau mati, aku yang datang. Kalau aku mati, kau yang datang. Itu yang betul. Jangan lagi jangan mutuskan lagi. Dosanya besar nian. Ingat, kalau kita kakak beradik, kebetulan ada di antara saudara kita tuh yang ngembat harta waris tuh. Bapak meninggal, dimbatnya harta waris, dimakan lo galo-galo, habis kita salah satu di antara ahli warisnya tidak kebagian. Sudah, tugas kita macam ini bela. Yang pertama, jangan memutuskan silaturahim. Urusan dia makan harta waris itu memang kita jengkel, kita kesal, tapi kita jangan memutuskan silaturahim sama dia. Kalau sampai kita memutuskan silaturahim, akibatnya fatal. Tahu fatal? Pertama dihisap kaget dia, makan harta, dosanya besar. Adik-adiknya, kakak-kakaknya didatangkan, dihisap. Dia dak dosa apa tu datik. Tapi karena dia memutuskan dosa kepada kakaknya tadi, memutuskan, maka gara-gara memutuskan itu, yang makan harta waris tadi masuk neraka, yang memutuskan ini Allah masukkan ke dalam neraka galo-galo. Jadi saran saya, jangan sampai memutuskan silaturahim. Kalau dia makan embat lah kau bilangi. Yang penting kita jangan putus. Kita tetap, istilah itu tetap menyambung silaturahim. Memang berat nian. Yang pernah ngalami berat nian. Yang tidak pernah ngalami ya tidak tahu menau lah. Berat. Apalagi bapak meninggalkan hartanya. Tapi saya dapat cerita nih. Ceritanya bagus nian. Kalau bisa niru pak. Seorang bapak meninggal, mak masih hidup, ninggalkan ruko 8 pintu, anaknya 9, ruko nak dibagi siko-siko ada 8. Akhirnya diputuskanlah, kita putuskan yang membagi warisan si A. Apapun keputusannya kami ikhlas, kami ridho, kami terima. Ini cari siko. Rupanya yang sikoknya diputuskan yang mereka percaya sama dia. Bingung yang sikok nih. Ngapa nuju aku yang lain bela? Sudah, pokoknya ente yang istilahnya yang memutuskan, kami tinggal terima. Baik, yang pertama ditanya mak. Mak, bapak meninggal, emak dapat 1/6. Apa kata mamaknya? Sudah, ambil kamu semua, aku ikhlaskan. Selesai. Dipanggil yang pertama. Kau yang pertama, ambil 1 pintu. Terus sampai 8, dah ini sepintu dapat. Yang bagi dewe dah dapat. Ini pak, termasuk sayang dan sama keluarga. Yang bagi ini dah dapat. 1 dapat, 2 dapat, 3 dapat, 4 dapat, 5, 6, 7, 8, dia 9. Si kau dah dapat. Akhirnya 8 ni ngomong, lah kau mana? Sudah kamu bagikan kami ya lah, untuk kau mana? Sudahlah, yang penting kita akur. Yang penting kita bagus. Yang penting kita tetap menjadi saudara yang taat kepada Tuhan. Jadi masalah aku sudah tidak usah dipikirkan. Rupanya berembuk pak yang 8 nih. Karena yang bagi ini dapat, yang 8 ini berembuk. Kita berusaha supaya dia dapat 1 pintu. Dikumpulkanlah duit kontrak, duit ini segala macam. Terbelilah 1 pintu, dikasihkan kepada kakak tadi. Sampai mati tetap baik. Sekarang habis. Orangnya tuh di Kampung Manggis. Namanya harus disebut. Nah, pahala puasa. Kalau misalnya yang membatalkan, kita lah tahu galau lah. Rukun puasa tahu lah. Yang pahala puasa, kita harus tahu apa ganjaran diberikan Allah. Yang pertama,
Daging darah yang haram kalau dia puasa ngalir. Mungkin pernah makan babi, minum minuman yang memabukkan, segala macam, uang haram segala macam, itu dengan puasa ngalir. Itu makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, habis dosanya. Tapi ingat, dosa dengan Allah, dosa manusia selesaikan. Yang kedua, dekat dengan rahmat Allah. Maksud dengan dekat tuh, kita mencapai orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang disayang oleh Allah. Soalnya ketaatan yang kita lakukan ini kita mencari ridho. Dari ridho ini rahmat Allah. Pengen masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Allah jadikan amal yang terbaik. Makanya ada orang berzakat itu setiap puasa. Jadi setiap bulan puasa dia berzakat. Padahal dia bisa misalnya sebelumnya atau segala macam, tapi nunggu bulan puasa karena pengen menjadi amal yang terbaik. Memang terbaik di sisi Allah. Yang keempat, aman dari lapar dan haus. Ingat Pak, mati kita Pak, hidup di alam barzah itu butuh makan, butuh minum. Tapi 1000 sayang, tidak ada yang jual makanan, tidak ada yang jual minuman. Kita nak beli juga tidak bawa duit. Seandainya ada. Kenapa? Dengan demikian orang yang puasa, Allah turunkan rahmatnya, Allah hilangkan lapar dan hausnya. Orang yang tidak puasa mulai mati sampai di padang mahsyar, sekian ribu tahun di padang mahsyar, itu di padang mahsyar lamanya 50.000 tahun. Selama itu lapar selapar-laparnya, haus sehaus-hausnya. Tapi bagi yang puasa, Allah rahmati dia, tidak lapar, tidak haus. Inilah keberuntungan orang yang melakukan puasa Ramadan. Kalau puasa sunat sempat kerjakan, tidak sudah. Yang kelima, diringankan azab kubur. Kalau diazab biasanya itu diringankan. Bahkan dalam riwayat di bulan puasa Allah angkat azab kubur yang berada di dalam kubur. Semua umat Islam tadi, yang tidak Islam tidak masuk, itu diringankan. Timbul pertanyaan, macam mana kalau kita meninggal bulan Ramadan? Begitu masuk, kata diringankan. Ditanya malaikat tak? Ditanya Pak. Tapi tidak diazab, kaget nunggu selesai Ramadan. Tapi jangan pula, kalau bisa bersiap-siaplah. Saya nak nanya, sudah siap belum? Nih Bapak sini, sudah siap belum? Azab kubur itu ada tiketnya sekarang. Yang pertama, sebelum salam kanan, sebelum salam kiri, baca doa, minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Yang kedua, wa a'udzubika min azabil kubur. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa na'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Minta supaya jauhkan dari neraka. Minta supaya jauhkan daripada azab kubur. Minta supaya dijauhkan Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, minta supaya dijauhkan Allah daripada fitnah dajjal. Timbul pertanyaan, Pak, Dajjal itu masih jauh. Sekarang nih, taruhlah Dajjal kecil-kecilan. Banyak sekarang. Kalau bertemu Dajjal yang apa tuh jauh lah masih. Mungkin kita tidak bakal bertemu. Hafal Pak? Itu yang pertama. Sembahyang sunat dibaca. Sembahyang wajib dibaca sebelum salam. Nah, kalau kita sering baca, insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Ustadz Wahyu sering nyampaikan, jangan ditinggalkan baca surah Muluk setiap malam. Orang yang membaca surah Muluk setiap malam, Allah angkat azab kuburnya.
Insya Allah tidak bakal diazab oleh Allah dalam kubur. Tiket yang lain, sembahyang 5 waktu. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, baca tasbih. 4 hal ini ada pada diri kita, Allah angkat azab kubur. Nah, timbul pertanyaan, apa penyebab azab kubur? Yang pertama, dusta, bohong. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, khianat. Nah, yang keempat, istinja, kurang bersih, tidak bersih. Yang sering, itu yang sering saya lihat, ada yang istinja tegak, celananya digulungnya sampai di bawah lutut, air kencingnya nyerocos, mercik ke celananya, yang dicucinya cuman helmnya, celananya tidak, dibawanya sholat. Salah satu syarat sah sembahyang, bersih daripada najis, itu masih nyangkut najis, makanya sembahyangnya tidak sah. Tuh, macam misi tempat kita nih nah, taruh bak kecil dak katik. Nah, kalau pengen tegak, itu dibuat kayak di bandara tuh nah. Dibuat kayak bandara, ada lapis, cuman kepalanya yang masuk. Ini cowok, jadi kepalanya yang masuk. Nah, itu insya Allah dak kena pakaiannya, dak kena celananya. Itu yang banyak mendapat azab kubur. Nah, yang ketujuh, yang keenam, diberi cahaya. Jadi orang yang dapat cahaya itu banyak Pak tiketnya. Anda berwudu, wudu kita nanti di padang mahsyar bercahaya. Makanya kalau nyuci muka, sempurnakan. Saya tengok ada yang wudu macam ini deh. Usahakan yang pertama gini, ini diputar, digosok-gosok gini, putar. Itu kalau air, putar, digosok. Jangan macam ini deh, ini tidak kena. Jadi ini, dilengkapi ini. Tangan, terserahlah nak dari sini. Kalau menurut Ustadz Kondang dari sini, memang dari tangan sampai ke siku, digosok gini. Ini gini kan. Kalau bisa dilebihkan sampai sini, karena cahayanya lebih kosong. Nah, kepala banyak yang asal begini. Sah, tapi yang bagus ditaruh. Ini kena usap, bukan dibasuh. Ditaruh, dipercikkan, digosok kepala nih, terus sampai ke belakang balik. Malas kayak yang ketiga tinggal gosok deh. Langsung boleh. Jadi taruh sud gini, langsung digosok telinganya. Sudah, telinga sudah dimasalahkan. Nak dianu boleh, tidak juga boleh. Kaki jangan main sorong deh. Ada yang di situ main sorong deh, yang digasungnya lututnya. Ini betul. Kaki itu pakai kelingking ini boleh, pakai jempol boleh. Jadi digini-ginikan salah-salah tuh. Digini-ginikan. Sampai mata kaki. Terus, itu bakal bercahaya di padang mahsyar. Siram deh sampai lutut. Lutut itu disiram deh, tidak perlu digosok dah. Yang perlu gosok sampai mata kaki. Itu tentang wudhu tadi, supaya dapat cahaya sempurna di padang mahsyar. Cahaya yang kedua, siapa yang masuk masjid, di dalam masjid sudah ada sebelum azan, cahayanya kayak matahari jam 12. Yang masuk masjid sedang azan, cahayanya kayak bulan. Yang masuk masjid azan sudah selesai, cahayanya kayak bintang. Tidak pernah masuk masjid, cahayanya hitam pekat kayak aspal. Yang mana kita, Pak? Pak, yang mana? Tinggal milih, Pak. Sebelum azan kita masuk, kayak matahari jam 12. Terang benderang. Azan kita masuk bulan. Nah, bulan malam 15 tenang. Azan selesai kita masuk kayak bintang. Tak punya cahaya. Nah, itulah hitam pekat kayak aspal. Jadi kita tinggal milih, terserahlah nak milih yang mana. Itu banyaknya.
Jangan dianggap enteng Pak masuk masjid nih. Orang yang biasa masuk masjid nih Allah jadikan kendaraan menuju dari mahsyar menuju ke surganya Allah. Tapi masjid yang pertama muncul kakek Masjidil Haram, Masjid Mekah, yang pernah sujud di sana, ridhan mencari ridha Allah. Nah itu insya Allah terpanggil lah kakek. Yang kedua Masjid Madinah. Masjid Madinah tuh masjid apa nih? Masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Masjid Taqwa ini kira-kira nomor berapa Pak? Pak, yang pertama muncul Masjid Mekah, Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, Madinah. Yang ketiga Masjid Aqsa, Palestina. Kira-kira Masjid Taqwa ini nomor berapa? Oh PD nomor 4 katanya. Taruhlah nomor 4. Muncul ini yang paling penting. Kalau begitu muncul kita terbawa tak? Itu yang penting. Kalau terbawa ya alhamdulillah. Kalau tertinggal ya susah lah, saro dewek. Jadi kalau pengen pergi ngunjungi masjid, cuman 3 masjid nih yang pahalanya besar nian. Yang lain tuh mubazir. Yang pertama Masjid Mekah, sekali sembahyang 100.000 kali. Kalau ada duit berkunjunglah, ziarahlah ke sana. Yang kedua Masjid Nabawi, 1 kali 1.000 kali lipat. Yang ketiga masjid di Palestina tuh, Aqsa. Makanya banyak yang pergi umrah itu baca Quran di Masjid Mekah tuh sampai hatam. Dia apa? Dia merebut pahala 100.000 kali hatam di tempat lain. Jangan sibuk keluyuran. Nengok mall ini, nengok mall itu. Sudahlah sama be dengan mall di Jambi. Sejadah sama be dengan sejadah. Kalau bisa, badan kuat, sehat, tadarusan sampai hatam Quran. Nah, di Masjid Mekah atau di Masjid Madinah. Kalau di Aqsa itu jaranglah ke sana jamaah. Karena ada risiko. Tapi kalau pengen berkunjung ke Masjid Kubah Mas, sama be dengan ke Masjid Agung. Pengen berkunjung ke masjid apa tuh sama be. Saya 2 kali kecewa Pak. Yang pertama saya datangi Masjid Kubah Mas jam 8 malam. Itu pas sembahyang Isya di sana, hujan gerimis. Nak pergi ke sana tuh dari tempat keluarga tuh 1 jam. Itu macet segala macam. Sampai sana azan dikumandangkan. Masjid pinggir jalan, banyak orang sudah sembahyang sunat. Kita kejar ke sana, kejar. Begitu sampai sana ditutup pintu Pak. Tutup pintu, saya kira ramai yang sembahyang. Rupanya saya hitung 7 orang sama saya. Sembahyang Isya. Allahu Akbar, Masjid Kubah Mas sembahyang Isya lebih ramai yang di pinggir jalan tadi daripada 8 orang. 7 termasuk saya waktu itu. Itu satu kecewa saya. Jadi besok pagi dan nak lagi. Kata keluarga ngomong, nak rame siang minggu katanya. Masjid itu masjid tamasa. 1. Kemarin seminggu yang lalu nih saya datangi Masjid Solo. Itu yang punya Sayyid Syekh, orang Arab tuh nak katanya. Itu yang terkenal dalam TV. Karena ini mampir dari Wonogiri, mampir ke Solo, nak balik ke Semarang. Mampir di situ pas azan dijago, VM jago. Saya nak masuk, tak boleh masuk. Bapak ada undangan tak? Ada undangan apa Pak? Ini undangan masuk masjid ini sekarang. Kalau besok bebas katanya. Lah saya ini dari Jambi Pak, plat mobil saya BH kata saya. Tak bisa. Lah Bapak melarang masuk masjid. Dah ada aturannya sudah. Ya sudahlah. Bapak tanggung jawab dia di akhirat. Saya nak ke masjid, Bapak larang. Tak dipakai juga. Ini bedanya di Mekah Pak. Kalau Bapak naik mobil orang Turki misalnya, orang Turki, begitu nak masuk dilarangnya. Bapak ngomong, kau kuadu kata mutuat, pucat pasi dia. Masuk. Coba kaget. Kalau ditakdirkan Tuhan nanti di Mekah, Bapak pengen ke Masjidil Haram, ada mobil orang Turki atau orang Afol basing lah, yang berjenggot segala macam tuh, kita nak masuk dilarangnya. Ngomong deh kalau bisa, nunjuk ke atas. Kau kuadukan sama Allah kaget. Takut dia, langsung masuk.
Ini dah, saya nak ke masjid kata saya. Tak boleh katanya. Lah, orang nak ke masjid tak boleh kata saya, Pak. Ada istri polisi, Pak, saya pakai kartu anggota ini. Tak boleh juga. Ya sudahlah, baliklah. Balik, sudah malas sudah, dah berhentilah. Itu tak katik gunanya juga. Kita nak sembahyang di sana, ngabisi duit. Saya kebetulan beliwat, mampir. Rupanya tak kenal. Udahlah. Silakan yang ada nanya. Yang ditanya bebas. Tentang puasa boleh, luar puasa boleh. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah ngerti. Kalau kita paham, kalau mudah-mudahan kita semua iman kita diterima, Islam kita diterima, dosa kita diampuni, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi di dunia, dan sekaligus Allah ridhoi di akhirat, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Galau-galau. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, zidna ilman nafi'ah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah, wa azabid dunya wa azabil akhirah, wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.